Nah, ini yang menjadi penting. Apa sih sebenarnya begitu ya penyebabnya begitu, penyebab dari pelanggaran kode etik guru gitu kalau kita pahami begitu. Gimana? Sudah ada terbayang apa? Oke ya. Nah, ini ternyata ada tiga nih, ada tiga penyebab pelanggaran kode etik guru ya. Yang pertama adanya malpraktik. Adanya malpraktik di sini karena guru ya tidak mengerti ya, tidak mengerti tupoksinya dia, tugas pokok dan fungsinya tadi ya, mulai dari merencanakan ya, mulai dari melaksanakan sampai dengan evaluasi, lalu mengarahkan, membimbing ya, lalu ada memberikan advice gitu ya, konseling begitu, melakukan administrasi, mempersiapkan administrasi, mengenal peserta didik baik psikologis, mental, spiritual juga begitu ya, latar belakang juga. Nah, maka memang baiknya guru itu benar-benar menginsyafi ya, menginsyafi bagaimana dia gitu sebagai guru tugas pokok dan fungsinya seperti apa gitu. Jangan sampai ada apa namanya kesalahan-kesalahan, ada penyimpangan-penyimpangan di dalam pelaksanaan tugasnya begitu ya. Jangan sampai, karena memang terkait ini juga banyak ya guru-guru yang mungkin ada tekanan dan lain-lain begitu, entah ada masalah lalu terbawa di sekolah, akhirnya terjadilah malpraktik itu. Atau misalkan apa ya, bisa misalkan guru olahraga atau misalkan guru biologi dalam menyiapkan sarana prasarana ya, itu memberikan tekanan yang tidak sesuai dengan apa namanya aturan-aturan sekolah. Nah, itu juga menjadi hal yang harus dicermati nih oleh para guru dan calon guru ya. Nah, ini kurang siap IQ ya, intelijensia, ya, intellectual question, lalu ada emotional question, lalu ada emotional spiritual question. Nah, di sini menjadi hal yang penting ya, penting. Jadi IQ saja tidak cukup begitu ya. Kalau kita melihat di yang kedua ini ya, IQ saja tidak cukup begitu karena harus ada emotional question dan spiritual question gitu ya. Kalau misalnya kita berbicara IQ intelektual ya, banyak kok gitu ya guru-guru di luar sana yang intelijensianya bagus gitu ya, intelektualnya bagus. Tapi bagaimana kalau misalkan emosionalnya tidak bagus, ISQ-nya tidak bagus ya? Karena ini tiga-tiganya ini merupakan integral gitu ya, komplement gitu ya, saling melengkapi gitu, tidak bisa tidak gitu. Ya kalau misalkan IQ-nya tinggi tapi terkait dengan metode pembelajarannya tidak nyambung atau misalkan pilihannya tidak tepat ya, maka untuk apa gitu ya kan? Nah, maka IQ juga di sini bukannya sekedar IQ gitu ya, bukan sekedar intelektual gitu. Nah, di sini juga memang harus siap nih. Kita harus siap, guru-guru itu harus siap dengan intelijen, karena memang kalau menurut saya guru itu merupakan orang-orang hebat begitu ya, orang-orang hebat karena IQ, EQ dan ISQ-nya itu jalan semua. Nah, terkait juga dengan tadi di tingkat kognitif ya, ini kan harus seimbang ya, seimbang antara pikiran logik ya, itu di otak kiri, dengan di otak kanan itu nanti ada seni ya, kreatif gitu ya, musik begitu ya. Nah, itu juga harus diseimbangkan, tidak harus cuma satu saja, maka ini harus seimbang dengan baik. Emotional questionnya terkait dengan psikologi, terkait dengan mental ya, bagaimana seorang guru juga harus memiliki emotional question yang bagus gitu, yang mampu apa namanya mengendalikan dirinya, artinya tidak apa namanya tidak tertekan gitu, tidak ketika ada tekanan, ketika ada kondisi yang mendesak, dia tidak langsung meledak, dia tidak langsung misalkan marah. Nah, itu juga merupakan apa namanya emotional question yang harus dipersiapkan oleh guru, sehingga guru tidak langsung ya bertindak, tidak langsung bersikap secara
misalkan kasar begitu ya, temperamental begitu, itu merupakan juga kesiapan-kesiapan yang harus kita lakukan sebagai guru ya. Jadi kalau misalnya tidak siap ya jatuhnya nanti kita akan melakukan pelanggaran kode etik itu. Nah, selanjutnya adalah ESQ nih, ESQ Emotional Spiritual Question. Ini penting nih karena jadi ingat ya, kita itu memiliki dua komponen ya, jasad ya, fisik begitu, lalu ada ruh begitu. Nah, di mana ruh ini merupakan pondasi, merupakan akar ya. Nah, bisa jadi tuh kalau kita melakukan pelanggaran kode etik gitu ya, guru-guru di luar sana gitu yang melakukan pelanggaran kode etik, itu sebenarnya dia mungkin gitu ya, bisa dipastikan 60-80% dia ruhnya kering. Dia ruhnya kering ya, dia ruhnya kering artinya asupan rohaninya, spiritualnya itu dia tidak diberikan gitu ya. Kalau fisik kan kita kelihatannya makan, minum ya, jelas begitu ya, olahraga begitu seperti itu sehingga itu tampak keluar. Tapi kalau misalnya spiritual question ya, kalau kita sebagai muslim ya ibadah, sholat, apalagi zikir, tilawah, mendengarkan ceramah begitu ya, sedekah dan amalan-amalan yang lainnya lah ya banyak begitu. Nah, kalau di umat Kristiani ya ibadat begitu ya. Nah, sama prosesnya sama. Jadi memang di emotional spiritual question ini merupakan tonggak gitu. Jangan-jangan tuh ketika banyak perilaku-perilaku temperamental, perilaku marah ya, perilaku semena-mena ya oleh guru ya, pelanggaran-pelanggaran itu ruhnya kering. Ruh itu kan diisi dengan ibadah-ibadah ya, seperti itu. Maka kita juga harus seimbang. Inilah makanya guru itu harus benar-benar tidak hanya mengandalkan IQ saja gitu ya. Emosional dan spiritualnya juga harus cerdas, harus bermain begitu. Karena kan yang namanya guru itu bukan hanya membawa dirinya gitu ya, tapi membawa profesi, membawa lingkungan, membawa masyarakat ya, nasional, global gitu ya. Nah, kurangnya penanaman akhlak. Nah, mungkin juga ini juga harus ditekankan ya, kurangnya penanaman akhlak ini. Karena kan masing-masing pendidikan di keluarga ya, pendidikan di rumah itu berbeda-beda gitu. Nah, maka sejatinya guru harus menginsyafi pendidikan akhlak begitu ya, harus diutamakan. Ya, akhlak itu kan tingkah laku spontannya refleks gitu yang keluar atau yang tercermin. Jadi kalau misalkan refleks ketika misalnya kita jatuh, misalnya mengucapkan innalillah atau istighfar gitu ya, atau misalkan ada orang terjatuh kita bantu langsung gitu. Nah, itu yang merupakan akhlak. Jadi dia respon mendadak gitu ya, respon baik mendadak gitu ya, gitu. Seperti itu. Maka kita juga harus mengerti dan paham kita kira-kira kurang nggak nih akhlaknya gitu. Akhlak kita sudah bagus belum? Nah, kita bisa mengevaluasi dan itu menjadi hal yang penting di dalam rangka kita preventif ya untuk meminimalisir pelanggaran kode etik ya, seperti itu. Jadi ini ketiga hal ini secara integral masuk semua ya.